Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim. Ngerang ke Fatihah ya? Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini apa? Waqad qala Abu Darda ya. Waqad qala Abu Darda radhiyallahu anhu, benar-benar Abu Darda radhiyallahu anhu telah mengatakan, Habada namul aqyasi afitruhum kaifa yaghbununa sahral hamqa wa saumahum wala dzarratun min sahibi yakinin wa taqwa afdalu min amsal jibali min a'malil muqtarijina wa min a'malil muqtarrina ya. Waqad qala Abu Darda radhiyallahu anhu, habadana mul aqyasi wa fitruhum kaifa yaghbununa sahral hamqa wa saumahum wala dzarratun min sahibi yakinin wa taqwa afdalu min amsal jibali min a'malil muqtarrina. Alangkah bagusnya tidurnya orang yang pandai dan tidak puasanya mereka, tidak puasa sunatnya mereka. Nah, bagaimana bisa, pokoknya maksudnya ini retoris sih, bagaimana merugikannya puasanya orang yang hamkon, yang bodoh, apa ya? Bagaimana merugikannya ibadah malamnya orang bodoh dan puasa mereka? Sungguh satu biji, nah ini satu biji yang kecil, nah ini sungguh satu berat semut yang paling kecil dari orang yang memiliki keyakinan dan takwa itu lebih utama daripada semisal satu gunung dari amalnya orang-orang yang tertipu. Dia Abu Darda mengatakan, habadana mul aqyas wa fitruhum. Alangkah bagusnya tidurnya orang pandai dan tidak puasanya mereka. Sedang tidur dan tidak puasa saja tetap bagus, tetap dapat pahala. Dan bagaimana ruginya ibadah malamnya orang yang bodoh dan puasa mereka. Jadi sini pinter di sini, maksudnya kan kemarin al-aqyasu itu orang yang kemarin Rasulullah bersabda itu sebelumnya itu. Orang yang pandai itu mengingat kematian dan mencari bekal untuk kematian. Nah, orang pandai di sini maksudnya tidak tertipu setan. Kalau tahu tipu daya setan macam-macam, itu bahkan tidur dan tidak puasa pun masih dapat pahala. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang tidak tahu tipuan-tipuan setan. Mereka ibadah malam, tahajud, dan puasa sunat di siang hari. Mereka cuma dapat kerugian, makanya nggak dapat apa-apa. Dan satu amal yang kecil seberat semut yang paling kecil
dari orang yang memiliki keyakinan, maksudnya memiliki ilmu dan takwa, takut kepada Allah, itu lebih pahalanya lebih utama daripada misalnya segunung amalnya orang-orang yang tertipu oleh setan, yang tidak paham mengenai ilmu. Kemarin kan bagaimana ketertipuan kan macam-macam. Nah, semua tingkatan, semua orang itu bisa tertipu setan. Yang tidak datang ya tinggal mutar rekamannya. Wa min amsali ghururil ngusati. Ayasyal insanu sumayatubu wa yastaghfiru bilisanihi min ghairi ma'rifatin bi syaraiti taubati wa tahqiqiha sumayadunnu bi nafsihi annahu qad taba wa qad ghafarallahu lahu. Dan termasuk tertipunya orang-orang yang tukang maksiat, yaitu ketika seseorang itu melakukan maksiat kemudian bertobat dan istighfar dengan lisannya tanpa mengetahui syarat-syaratnya taubat dan hakikatnya taubat. Ya, maksiat istighfar selesai. Ya, kan ada syarat-syaratnya toh. Nah, kan lihat di salinan juga jelaskan syarat taubat itu: 1. Berhenti, 2. Menyesal, 3. Bertekad tidak mengulangi, 4. Memohon ampun kepada Allah. Kalau menyangkut hak orang lain, hak adami, ya hak itu harus dikembalikan. Itulah menyangkut harta benda, kalau kehormatan ya harus minta maaf dan seterusnya. Dan hakikatnya tobat itu kan kembali, itu maksudnya ya berusaha untuk tidak mengulang lagi, ya, berusaha semaksimal mungkin tidak mengulang lagi. Kalau cuma istighfar astagfirullah dengan lisannya kemudian mengira itu sudah selesai, ya berarti dia tertipu. Wa minha ayyuksira al-ma'asiyah wa yusirra 'alaiha wa yuqassira fil wajibati summa yahtajju li nafsihi bil qadari wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrata 'ala tarki ma qad kutiba 'alaihi. Dan di antara tipuan setan itu yaitu ketika seseorang memperbanyak maksiat dan terus-menerus melanggengkan maksiat itu dan sembrono dalam melaksanakan kewajiban, kemudian dia memberi alasan untuk dirinya bahwa semuanya itu adalah takdir dan dia tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan untuk meninggalkan yang diwajibkannya itu. Jadi mengembalikan sesuatu itu pada itu takdir Allah ini. Udah itu siapa itu? Nah, gubernur kafir itu. Ya ditanya ada Islam. Nah, di Al-Quran kan petunjuk itu kan terserah Allah. Kalau saya enggak Islam ya tanya sama Allah, jangan salahkan saya. Lah itu ya mulut orang kafir sih. Nah, yang namanya takdir itu kan kita enggak tahu tuh, dan kita dilarang untuk sedikit-sedikit membicarakan itu. Kita itu disuruh bergerak dan bergerak. Nah, berusaha dan berusaha, gunakan akal, gunakan yang namanya mujahadah itu kan begitu. Bersungguh-sungguh kan begitu.
Sungguh-sungguh mengurangi maksiat, bersungguh-sungguh meningkatkan taatan itu. Dengan bekal kita mohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita belum ditolong Allah itu artinya berarti kita kurang banyak dalam memohon pertolongan pada Allah. Takdirnya ini yang ini, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Tidak boleh seperti itu. Wa hadza ghururun azimun. Dan demikian itu ada ketertipuan yang besar. Wal qailu bi mubtadingun. Dan yang mengucapkan yang seperti itu orang yang melakukan bid'ah. Walaisa min ahli sunnah. Dan itu tidak termasuk golongannya ahli sunnah. Dengan sedikit jangan takdir. Berusaha dan berusaha. Kalau sudah berhasil meninggalkan maksiat, melaksanakan taat, ingat bahwa itu adalah pertolongan Allah. Adalah disyukuri. Kalau maksiat jangan nyalahkan selain diri sendiri. Apa bedanya iblis dan Nabi Adam kan? Kalau iblis itu dikutuk Allah menyalahkan pihak lain yaitu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu dimarahi Allah, dikutuk Allah, tidak menyalahkan iblis. Meskipun itu karena digoda iblis, menyalahkan diri sendiri. Nah, kita kan bukan keturunan iblis, kita keturunan Nabi Adam. Jangan pernah menyalahkan orang lain, pihak lain. Apalagi terus menyandarkan pada takdir itu namanya menyalahkan Allah. Ya, salahkan diri sendiri, kecam diri sendiri. Ini jangan berlebihan nanti terus putus asa, terus ya salah lagi. Putus asa lebih besar lagi dosanya daripada maksiat itu. Jadi kalau terlalu santai ya tenang, slow aja. Terlalu santai begitu ya salah juga, itu tertipu juga. Wa minha amanil maghfirati ma'ataksiri nganimtisalil awamiri wajinabil maharimi. Termasuk tertipu setan juga, yaitu punya harapan mendapat ampunan padahal dia sembrono dalam melaksanakan perintah-perintah dan dalam menjauhi larangan-larangan. Sembrono melaksanakan ketaatan dan sembrono menjauhi keharaman. Kemudian berangan-angan diampuni Allah, itu ya tertipu. Nek geledit kalau cari uang itu loh. Cari uang itu ya serius dah. Nah, ibadah itu ya serius gitu. Itu cuma cari uang saja serius, cari duit. Itu aja serius. Ora serius khawatir ndak. Entah. Saya maklaran, kalau nggak serius khawatir nanti nggak laku. Jualan kalau nggak serius khawatir nggak laku. Entah. Kerja kalau nggak serius khawatir nggak digaji. Entah. Itu padahal cuma mencari duit. Nah, mencari pahala ya. Pahala kan harusnya lebih serius karena duit itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pahala. Nantinya kalau beribadah ya serius, harusnya begitu. Njur piye? Ayo, ya sak nek cara Mbah. Keuket Allah yarham. Terus gimana? Ayo sak anane. Besok kalau menghadap Allah ya saanane ya gimana lagi. Ini untuk anak-anak muda itu seperti ini ilmunya. Kalau sudah sepuh-sepuh lain lagi. Yes. Percayalah bahwa Allah mengampuni. PPT seadanya menghadap Allah kan masih dapat syafaat dari Rasulullah, dari Kanjeng Nabi dan seterusnya dari guru-gurunya juga. Nek untuk kesepuan, nek cah nom-nom ngono apa terus untuk syafaat. Ya nek kowe tekan tua, wong itu haknya orang tua kok. Bukan haknya anak muda, hanya orang tua
itu meninggikan roja, meninggikan harapan. Haknya anak muda itu meninggikan khauf. Betul loh. Dan sebenarnya pada hakikatnya ibadah itu bukankah ibadah itu sendiri adalah kenikmatan. Terlepas dari apapun. Dasarnya mlebu swarga ya swarga, dasarnya mlebu neraka. Ya itu memang benar, tapi tidak pas penerapannya. Kalau menjadi alasan untuk malas. Loh. Misalnya contoh bar seso, naudzubillah kali ibadah akhirnya masuk neraka zamannya Nabi Musa itu. Ya ketika bar seso rajin ibadah kan dia bahagia toh. Betul loh. Terus yang dibandingkan yang satu misalnya Fir'aun maksiat terus masuk neraka. Ya ketika Fir'aun maksiat itu sendiri kan dia kan berduka cita, tidak enak. Jadi ibadah itu sendiri sudah enak. Itu loh. Menjauhi maksiat itu sudah enak. Ibadah itu adalah cahaya, terang benderang. Maksiat itu adalah kegelapan. Tidak enak. Gelap kan tidak enak. Tiba-tiba listrik mati kan tidak enak. Toh. Enak kan lampu, ada lampu. Ya, sebenarnya maksiat itu kan gelap. Ibadah itu taat itu kan terang, cahaya. Aku mulai peteng kok mbangane Padang, ya terserah. Lampu ini dipateni ngontek peteng dedet, aku seneng peteng. Nah itu orang nggak normal itu. Punya lampu, punya listrik gak dinyalain pakai peteng. Kecuali nek pancen untuk ngirit karena saking cedile, beda meneh kuwi ya. Kuwi oleh kemplu meneh kuwi to. Sak ndure kemplune wong sing anu mau. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu ba'dil musati wal muqassirina innallaha ghaniyyun 'anna wa 'an a'malina. Walaisa tadurruhu ad-dunubu wala tangfangu at-tangatu. Wa hadza al-kalamu haqqun urida bihi batilun. Waqad alqahu asyaitanu ala qalbi hadzal mutamanni wa ajrahu ala lisanihi liyaqa tangahu bi anil maghfirati. Wa anis sa'yilaha alladhi amarahullahu bihi. Dan juga ucapan orang yang tukang maksiat dan orang yang sembrono dalam beribadah. Dengan ucapan kira-kira sungguh Allah itu maha kaya maha tidak membutuhkan dari kita dan dari amal kita. Dan tidak merugikan sedikit pun, tidak merugikan Allah sedikit pun dosa-dosa. Dan tidak bermanfaat sedikit pun untuk Allah segala ketaatan makhluknya. Ini hadzal kalam hakun urida bi batilun. Ucapan itu adalah benar, tapi dimaksudkan, tapi tujuannya itu batal, itu salah, sesat. Memang Allah itu tidak membutuhkan ketaatan makhluknya. Allah itu maha kaya, maha berkecukupan, sedikit pun tidak butuh dengan ketaatan makhluknya. Dan kalau semua makhluk itu bermaksiat kepada Allah, sedikit pun Allah itu tidak rugi. Tidak merugikan sedikit pun kepada Allah. Itu memang benar. Kalimat ini memang benar, tapi tujuannya salah. Itu yang menjatuhkan kalimat itu, yang menaruh kalimat itu adalah setan, ditaruh di hatinya orang yang tamani itu, yang berangan-angan kosong itu. Dan yang menjalankan kalimat itu di lisan orang itu ya setan. Supaya orang itu terputus dari ampunan
Dari ampunan Allah dan dari berusaha memperoleh ampunan Allah sebagaimana diperintahkan Allah. Allah tidak butuh ketaatan makhluknya. Tapi kalau kita tidak taat ya kita rugi sendiri. Allah tidak rugi sedikit pun kalau kita maksiat. Tapi kalau kita maksiat ya kita sendiri yang rugi. Bukan berarti karena Allah itu tidak rugi kalau makhluknya maksiat, juga tidak membutuhkan ketaatan makhluknya, terus kita tidak perlu taat, terus kita maksiat, enggak bisa begitu. Kembalinya kan diri sendiri kok. Betul lah. Kadang-kadang banyak tuh orang ngomong di jalan mau di mana, daki-daki ya, kang maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Kadang wong bosan ngaji atau wong tapi kok angel banget ya pancen semuanya itu selalu dikerjakan dan mohon pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Sabar itu maksudnya di situ dalam konteks ini ya sabar menjalankan ibadah, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat. Sabar di situ ya berusaha keras, pantang menyerah. Nah, kemudian berdoa, jadi dua hal loh. Berusaha dan berdoa. Cara bahasa cah namanya berusaha dan berdoa. Tuh. Nah kunci-kuncinya kan sudah berkali-kali kita sampaikan. Berusaha makan yang halal, mencari rezeki yang halal, jangan mengambil yang haram, sedekah rutin, tiap dapat penghasilan, supaya gugur kewajiban sedekah wajib kita yaitu zakat, dan juga supaya memperoleh pahala sedekah sunat, ngaji terus. Ilmu ngaji itu ya diulang-ulang tuh sebenarnya. Ilmu agamanya diulang-ulang tuh. Quran tuh ya itu ya diulang-ulang tuh. Diulang-ulang aja manusia lupa, apalagi tidak diulang-ulang. Baca sholawat rutin. Membersihkan hati. Membersihkan hati itu ya, terutama dari riya, memamerkan kebaikan, berusaha untuk dihilangkan. Iri, penyakit-penyakit hati yang besar itu, iri, dengki, serai, apa nek wong Jawa ngomong. Apa? Hasad itu bahasanya Arab. Sombong, meremehkan orang. Nanti pelan-pelan itu nanti akan menjadi mudah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya dah. Baca sholatnya nanti perinciannya kan ya teori penciptaan itu bahwa mengingat-ingat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi dan seterusnya itu memasrahkan diri dengan Nabi. Nah, jadi ini komplit ilmunya. Mulai nandangi ini konsentrasi kita. Gudane kok banget. Makin maju peradaban dunia ya makin besar dalam menghambat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk anak-anak muda. Ibadah itu nikmat. Makin lama makin nikmat. Awalnya nikmat, tengahnya nikmat, akhirnya nikmat, akibatnya nikmat. Wal ngaqibatul lil muttaqin. Akhir yang baik itu untuk orang yang takwa. Nikmat. Ya kok enggak enak ya karena enggak biasa aja. Dibiasakan ya jadi. Sebenarnya badan kita itu
fitrah kita itu taat dan menjauhi maksiat, itu fitrah kita, aslinya kita, kebutuhan kita. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan buruk, jadi lupa pada aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nek donga ya Rahman Rahim ya tenanan. Dungane apa tenan lho. Nah. Wa usilna syukran ngamalik. Kemudian wahab lana ma wahabtahu li auliyaik. Berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Mudah sata itu. Wah nguatiri Pak, mungkin nek wali kere mah kula Pak Wari. Ya wali apa yang diberikan Allah kepada kasihnya kan yang terbaik. Apa saja ilmu, kehati-hatian, kecerdasan, ketaatan, kekuatan, daya menghindari maksiat, keikhlasan, kebersihan hati. Itulah. Nah, kalau dihayati ya dengan ini ringkas tapi Allahumma aminah min balaika, amankanlah dari cobaan-cobaan yang Engkau berikan. Jadi dijauhkan dari bencana. Waltofina fi qadaika, dan lembutilah atau kasihilah kami yang berkaitan dengan kehendak-kehendakmu, ketetapanmu, takdir-takdirmu. Sehingga wa ausilna syukran ngamalik, dan sampaikanlah kami bisa mensyukuri apa saja yang Engkau perbuat, Engkau tetapkan. Terus wujudnya wahab lana ma wahabtahu li auliyaik. Berikanlah kepada kami apa saja yang telah Engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Ada para nabi, para rasul, para wali. Wa ja'al khaira ayyamina wa asngada yaumal liqa'i. Dan jadikanlah hari terbaik untuk kami dan hari paling beruntung untuk kami adalah wa'asngal khaira ayyamina wa'asngada yaumalika, yaitu hari ketika kami menghadap kepadamu. Menghadap kepadamu maksudnya hari kematian, bisa juga maksudnya hari ketika nanti di pengadilan Allah. Itu menjadi hari yang paling beruntung dan paling bagus. Itu ya berarti kan kita diridai Allah. Hatta nalqa fawa anta radin anna, hingga kami kita berjumpa dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Hatta nalqa fawa anta radin anna. Kemudian umastajib dungaana, dan kabulkanlah doa-doa kami semua apa saja, terutama yang tadi maupun yang lain. Tenang lah, yang lain juga no. Wasfi mardona, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kami, yang diantara kami yang sakit, mungkin bojone gabaken, mungkin lain-lain, panu, tumonen, jadi ana tumonen, ya ana tumonen. Tumoy kutu rambut itu. Wasfi mardona warham mautana, dan sayangilah orang-orang di antara kami yang telah meninggal, orang tua, mbah buyut, simbah,
kakak adik yang sudah meninggal, warham mautana, teman seperjuangan kita. Yang paling penting kan teman seperjuangan. Wa yassir umurana, dan mudahkanlah semua urusan kami. Waqdi hajatina, dan penuhilah, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Waqdi hajatina wal muslimin, dan juga kebutuhan hajat semua orang Islam. Nah. Begitu. Banyak berdoa. Nek isoi rembug donya iki awan ya, tak kembalikan. Tadi malam itu ada rapat. Ya meskipun itu dunia itu insya Allah niatnya ukhrawi, tapi kan di situ mengandung materi. Rembukannya semua siang, pagi sampai sore. Nah, tadi malam itu terakhir rapat kayak begitu. Besok ya pagi farduha. Berhenti kalau sudah menjelang maghrib kegiatan duniawi. Kapan kita mau mikir akhirat? Ketika kita mengerjakan akhiratnya kita kalingan teringat dunia. Ada batas waktu. Setidak-tidaknya begitu. Dan teliti dalam urusan akhirat. Teliti kepada diri sendiri. Teliti kepada ibadah kita. Pada perilaku kita sendiri. Perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak teliti ya nanti termasuk tertipu juga. Karena ibadah itu kan ya harus teliti. Kurangnya apa ya, anunya apa. Nah, manajemen ibadah. Jangan ngene iki wis cetok ditampa beres rampung, tidak begitu. Enggak bisa begitu, ibadah enggak bisa begitu. Nanti ya ibadahnya ya enggak ada apa-apanya. Bagi perusahaan dunia biar caranya manajemennya terus menerus diperbaiki, diteliti, direformasi, dilakukan debirokratisasi dan seterusnya. Ini cuma perusahaan dunia, ini perusahaan akhirat kan harusnya masing-masing kita itu kan punya perusahaan akhirat sendiri-sendiri toh. Perusahaan akhirat kita sendiri-sendiri bisa dibantu perusahaan akhirat temannya, saudaranya, seperjuangan dan seterusnya. Tapi kan pada hakikatnya ya kita bertanggung jawab. Mula-mula itu bertanggung jawab pada perusahaan kita sendiri-sendiri. Tidak bisa ujuk-ujuk ngandal ke safangat, tidak bisa ujuk-ujuk. Nah, perusahaan itu kalau ada sedikit ruginya mungkin bisa dibantu, ditolong, disehatkan. Nah, tapi nek remuk-remuk kan ya ora iso toh. Nah, karena itu kan kita berusaha menjaga kesehatan perusahaan akhirat kita masing-masing, yaitu ibadah kita. Nah, kita. Ya pokoknya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Entah. Inna hadatin lamatin fa'ughilu bilutfin, dan itu. Sungguh agama ini sangat berat. Ini sabda Nabi itu. Maka jalankan dengan lembut, pelan-pelan, dikit demi sedikit. Jangan ekstrim. Entah. Pelan-pelan, dikit sedikit. Tapi juga jangan ngawur. Pelan-pelan, santai we. Ya Pak, yang namanya santai itu kan harus kita pikirkan jane seberapa atau batasan santai itu. Entah. Batasan santai itu seberapa? Itu kita sendiri yang harus merenungkan. Tinggal loh. Ada waktu nanti kalau ndak itu rugi kita. Tahu-tahu tuwek, tahu-tahu nggak bisa apa-apa, tahu-tahu. Ya nek tekan tuwek, nek ora. Ada, rung karuan tekan tuwek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ittikalu ba'dil musati wal mukhallitina ala salahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi wassalahi ma'atarkil iqtida'ibim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihati wa dhalika minal ghurur al-madmumi wal hamqa al-fahishi, dan seterusnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.